Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang pendidikan dan masyarakat. Adapun subbab materi dari pembahasan kali ini adalah hubungan individu dan masyarakat, hubungan pendidikan dengan sumber daya manusia, hubungan pendidikan dengan lingkungan sosial, fungsi sekolah bagi masyarakat, dan hubungan pendidikan dengan pembaharuan. Materi yang pertama adalah hubungan individu dan masyarakat. Individu adalah subjek yang melakukan sesuatu, subjek yang mempunyai pikiran, subjek yang mempunyai kehendak, dan yang mempunyai kebebasan. Subjek memberi arti pada sesuatu yang mampu menilai tindakan dan hasil tindakannya sendiri. Atau dapat dikatakan individu disebut sebagai subjek yang bertindak. Dalam kajian sosiologi, individu merupakan anggota masyarakat karena masyarakat adalah bentukan dari perkumpulan individu yang melakukan hubungan sosial. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Adapun karakteristik yang dimiliki masyarakat adalah terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi dalam jangka waktu yang relatif lama dan lama-kelamaan akan menimbulkan perasaan. Menurut Nasution, dalam pengelompokannya, masyarakat sering dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer yakni kelompok pertama di mana ia memulai berinteraksi dengan orang lain, yaitu keluarga, kelompok sepermainan, dan lingkungan tetangga. Dalam kelompok primer ini biasanya bertemu secara langsung dan mempunyai keakraban. Kelompok primer ini juga disebut dengan Gemeinschaft. Kemudian yang kedua adalah kelompok sekunder, yakni kelompok yang dibentuk secara sengaja atas pertimbangan tertentu berdasarkan kebutuhan tertentu, misalnya profesi, organisasi agama, dan partai politik yang anggotanya mungkin tidak saling bertemu. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga setiap manusia saling berinteraksi dan saling ketergantungan. Lingkungan sosial adalah tempat di mana masyarakat saling berinteraksi dan melakukan sesuatu secara bersama-sama, sehingga antara individu dan masyarakat saling berhubungan sosial. Misalnya hubungan antara anak dan orang tua, hubungan orang muda dengan yang lanjut usia, hubungan bos dengan karyawan, hubungan guru dan murid, dan hubungan dengan yang lainnya. Materi selanjutnya adalah hubungan pendidikan dengan sumber daya manusia. Kemajuan masyarakat dan suatu bangsa sangat ditentukan oleh pembangunan sektor pendidikan dalam penyiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan tidak saja penting secara individual, tetapi juga penting bagi proses pembangunan bangsa dan negara, apalagi negara yang sedang dibangun seperti halnya Indonesia. Indonesia akan sangat mengharapkan proses pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, sehubungan dengan masih sangat diperlukannya sumber daya manusia terdidik, sumber daya manusia yang berkualitas demi mengejar ketertinggalannya dalam pembangunan nasional, serta era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Hubungan pendidikan dengan lingkungan sosial. Kelompok sosial merupakan sekumpulan orang per orang atau manusia yang terhimpun dalam satu kesatuan dalam kehidupan bersama, yang disebabkan adanya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Ada 3 konsep kelompok sosial yang diungkapkan oleh Humans. Yang pertama kegiatan, yang kedua interaksi, dan yang ketiga adalah perasaan. Lingkungan pendidikan merupakan lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat berbaurnya semua komponen masyarakat, baik dari agama, etnis keturunan, status ekonomi, maupun status sosial. Pengaruh yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi anak terhadap dunia pendidikan. Dengan demikian, dalam pergaulan sehari-hari antara anak dengan anak dalam masyarakat juga ada yang setara
dan ada yang lebih dewasa dalam bidang tertentu. Kontrol dari masyarakat juga akan membantu dalam meningkatkan peran dan minat dalam berpendidikan. Tanpa adanya ikut serta, maka mustahil pendidikan akan dapat berkembang. Sehingga antara orang tua dan masyarakat harus saling memberi dukungan dan masukan, sehingga dapat tercapai pendidikan yang sesuai dengan permintaan masyarakat. Fungsi sekolah bagi masyarakat. Fungsi sekolah adalah yang pertama, menaburkan benih kecerdasan berpikir, serta menyuguhkan dasar-dasar pengetahuan sebagai modal awal untuk suasana kemandirian. Fungsi sekolah dalam pendidikan intelektual disamakan dengan fungsi keluarga dalam penanaman awal nilai moral. Yang kedua adalah spesialisasi. Di antara ciri masyarakat ialah semakin bertambahnya diferensiasi dalam tugas kemasyarakatan dan sosial yang melaksanakan tugas tersebut. Sekolah memiliki fungsi sebagai lembaga yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga adalah efisiensi. Kehadiran sekolah adalah sebagai lembaga sosial yang mengkhususkan diri di bidang pendidikan dan pengajaran, sehingga pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat menjadi lebih efisien, baik dari segi waktu dan dana, apalagi dari segi kemampuan. Yang keempat adalah sosialisasi. Tidak diragukan lagi peran yang dimainkan oleh sekolah sebagai lembaga yang melakukan proses pembentukan dan cara-cara bermasyarakat. Proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang mampu beradaptasi dengan baik di masyarakat. Hal ini sangat beralasan, sebab bagaimanapun seorang anak pada akhirnya akan berada di tengah-tengah masyarakat. Antara pendidikan sekolah, keluarga, dan masyarakat terdapat saling keterkaitan, karena pendidikan adalah bagian dari kehidupan yang dituntut mampu mengikuti perkembangan di dalamnya. Misi diemban pendidikan tidak larut dalam pengaruh lingkungan sekitarnya. Fungsi dan tujuan pendidikan. Yang pertama adalah sebagai kontrol sosial, yang kedua sebagai pelestari budaya, yang ketiga perubahan sosial, dan yang keempat adalah partner masyarakat. Hubungan pendidikan dan pembaharuan. Sekolah dalam menjalankan perannya sebagai agen pembaharuan dalam budaya globalisasi, pendidikan dihadapkan pada dua fungsi, yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang bisa bersaing secara global dan berusaha tetap melindungi budaya-budaya yang telah menjadi karakter nasional. Oleh sebab itu, menurut Pidarta berpendapat, pendidikan perlu yang pertama memasukkan materi pelajaran yang diambil dari keadaan nyata di masyarakat atau keluarga. Yang kedua, metode belajar yang mengaktifkan peserta didik. Yang ketiga, mengadakan survei di masyarakat tentang berbagai kebudayaan. Yang keempat, ikut memecahkan masalah masyarakat. Dan yang kelima, memberi kesempatan berinovasi atau kreatif menciptakan sesuatu yang baru, yang lebih baik tentang hidup dan kehidupan. Dengan pendidikan, maka manusia akan lebih mampu mengadakan perubahan serta pembaharuan dalam kehidupan, baik secara mikro maupun secara makro, sehingga harapan kedepannya adalah yang pertama, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, sikap, keterampilan yang ditunjang oleh teknologi yang canggih sehingga dapat memperbaiki kehidupannya. Yang kedua, dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi, sosial, budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, lebih memiliki rasa empati terhadap hasil perubahan yang ada di lingkungannya. Yang keempat, terhadap kehidupan yang dialaminya sehingga akan lebih mudah menyesuaikan. Yang kelima, mampu berpartisipasi dalam rangka ketahanan ideologi negara. Yang keenam, mampu berpartisipasi terhadap pembangunan politik, mampu berpartisipasi dalam bidang ekonomi, mampu mensukseskan sistem pendidikan terbuka, dan yang terakhir mampu memberdayakan peran serta masyarakat. Demikian pemaparan materi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.